Deklarasi iman dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kapaknya ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malah petaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Apakan kami balas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami, ya Bapa. Dengan segenap hati kami mau menyembah-Mu, Yesus, Allah kami yang hidup. Kami mau bersyukur padamu, Tuhan. Selama-lamanya Engkau Tuhan kami satu-satunya. Yes. Lebih sungguh lagi. Katakan, Engkau
setiap kami. Tak terbatas kasih-Mu ya Tuhan. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, katakan lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa akan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu Tuhan, tak terbatas kasih-Mu bagi setiap kami ya Tuhan. Katakan lebih luas, yes, amin, amin. Nyatakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita saat ini. Dia luar biasa dalam hidup kita. Dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang tak berkesudahan dalam hidup setiap kami. Kami mau memuliakan nama-Mu lebih lagi ya Tuhan. Kami mau memuji nama-Mu Tuhan lebih lagi. Kami mau angkat suara kami. Kami mau muliakan Engkau Tuhan, Raja segala raja. Yang siap memuji Tuhan katakan amin. Haleluya. Apa kabar teman-teman semuanya? Saya sungguh percaya bahwa setiap kita hari ini datang ke hadirat Tuhan dengan penuh dengan sukacita dan penuh dengan kerinduan memuji dan menyembah Dia. Mari sama-sama kita mau nyanyikan dengan segenap hati kita. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih
Terima kasih ya Bapa, terima kasih Roh Kudus untuk penyertaan Tuhan yang luar biasa buat setiap kami anak-anak-Mu di GBI Rayan 1D. Kami bersyukur Tuhan, kami sebagai anak-anak muda-Mu masih ada sebagaimana kami ada. Pada saat ini Tuhan, hari yang luar biasa untuk kami membawa doa-doa kami, khususnya untuk keluarga ya Tuhan Yesus. Pada saat ini ada di antara kami yang sering di rumah sehingga bertemu dengan keluarga-keluarga kami. Ada juga ya Tuhan di antara kami yang mungkin justru tidak bisa bertemu dengan keluarga dikarenakan situasi pandemi. Tuhan, kami berdoa dan kami merendahkan hati kami. Kami membawa keluarga dimanapun kami berada ya Tuhan Yesus. Keluarga-keluarga kami berdoa biar mereka semua dapat dilawat Tuhan. Mereka semua dapat dipulihkan oleh Tuhan Yesus. Karena kami tahu hanya Tuhanlah sumber pemulihan. Hanya Tuhanlah sumber pengharapan dari setiap keluarga-keluarga kami Tuhan. Kalau ada di antara keluarga-keluarga kami yang hari-hari ini sedang sakit, Tuhan biar Kau jamah, Kau sembuhkan secara sempurna di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, kalau 2000 tahun yang lalu Tuhan mengadakan mujizat-Mu di perkawinan di Kana ya Tuhan, mujizat-Mu yang pertama kali. Kami percaya Tuhan ada sesuatu yang ajaib yang mau Kau buat atas keluarga-keluarga ya Tuhan. Karena kami tahu lewat keluarga akan banyak pemulihan terjadi. Lewat keluarga ya Tuhan Yesus, kami dilahirkan dan kami diperbaharui lebih lagi sehingga kami semakin mengenal akan Engkau. Oleh sebab itu kami berdoa Tuhan buat setiap keluarga-keluarga kami ya Bapa. Mungkin ada di antara keluarga-keluarga kami yang belum mengenal Tuhan Yesus. Tuhan, biar Kau jamah kehidupan mereka satu persatu. Biarlah mereka mengenal Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya mujizat-Mu terjadi atas keluarga-keluarga. Damai-Mu, kemuliaan-Mu turun atas setiap keluarga-keluarga kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Tak lupa kami juga membawa bangsa kami tercipta Indonesia ya Tuhan. Tuhan, bangsa kami ini ada di dalam tangan-Mu, ada di dalam pikiran-Mu, ada di dalam rencana-Mu. Tuhan, biar Engkau memberkati bangsa kami. Engkau memulihkan bangsa kami ya Tuhan. Pulihkan perekonomian bangsa kami di dalam nama Yesus. Hari-hari ini Tuhan, bangsa kami mengalami begitu banyak masalah, khususnya mengenai COVID-19 ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, bangsa kami sanggup melewati segalanya. Dan bangsa kami ini akan diberkati luar biasa di dalam nama Yesus. Bangsa kami akan mengalami revival di dalam nama Yesus. Kami percaya ada sesuatu yang baik yang akan terjadi atas pandemi ini ya Tuhan. Kami percaya kemuliaan-Mu akan turun dan semakin banyak orang yang mengenal Tuhan sebagai Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat atas bangsa Indonesia. Kami memberkati setiap pemerintahan yang ada ya Tuhan, dari yang tertinggi hingga yang terendah ya Tuhan Yesus. MPR, DPR, Presiden, Wakil Presiden, para menteri, bahkan sampai instansi terkecil sekalipun RT, RW ya Tuhan. Kami percaya Engkau mencurahkan hikmat-Mu, mencurahkan hati yang mengasihi Tuhan, hati yang terus takut akan Engkau dalam menjalankan roda pemerintahan di bangsa kami tercinta Indonesia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini kami anak-anak muda-Mu Tuhan. Pakai kami untuk menjadi generasi, untuk menjadi pengubah bangsa kami menjadi hal yang lebih baik dan lebih baik lagi ya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, lewat adanya kami akan mendatangkan berkat bagi bangsa ini. Pakai kami Tuhan untuk menjadikan bangsa Indonesia sebagai umat-Mu yang layak sebelum hari kedatangan-Mu yang kedua kali. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan keluarga-keluarga, kami serahkan bangsa kami Indonesia ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Tuhan, hamba berdoa ya Bapa bagi gereja yang boleh menaungi Rayon 1D Tuhan, untuk GBI Gatot Subroto ya Tuhan Yesus. Hamba berdoa Tuhan untuk wadah ini Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau Engkau boleh pakai wadah ini Tuhan untuk boleh memenangkan jiwa di Indonesia Tuhan Yesus. Hamba berdoa bagi setiap rayon-rayon dan cabang khusus yang ada Tuhan, biar Engkau pakai dan Engkau perlebar kapasitasnya Tuhan untuk boleh memenangkan jiwa lebih lagi ya Bapa. Tuhan, secara khusus hamba berdoa Tuhan untuk pemimpin yang boleh Engkau percayakan Tuhan, untuk Opa Niko Tuhan, untuk keluarganya berserta dengan keempat wakil dan juga keluarga besarnya Tuhan. Hamba berdoa Tuhan biar kiranya perlindungan daripada Tuhan, penyertaan yang sempurna daripada Tuhan boleh ada untuk hamba-Mu ya Bapa. Dan biarlah Mazmur 91 Tuhan juga boleh jadi bagian hidup Opa Niko berserta dengan keempat wakil dan keluarga besarnya Tuhan. Tuhan, hamba juga berdoa Tuhan bagi Rayon 1D Tuhan. Terima kasih Bapak kalau Engkau boleh juga pakai Rayon 1D Tuhan untuk memenangkan wilayah Jakarta Utara dan Jakarta Timur Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau juga pakai Rayon 1D Tuhan untuk memenangkan Jakarta, bahkan bagi Indonesia Tuhan Yesus. Kau perlebar kapasitasnya Tuhan, Kau perbanyak lagi Tuhan jiwa-jiwanya Tuhan. Kau memenangkan jiwa-jiwa Tuhan lewat Rayon 1D ini ya Tuhan. Hamba berdoa Tuhan buat pemimpin yang boleh Engkau pilih Tuhan, untuk Om Kiki Tuhan yang boleh memimpin Rayon 1D Tuhan, biar kekuatannya daripada Tuhan, urapan yang daripada Tuhan sempurna Tuhan buat Om Kiki Tuhan. Dan juga Tuhan Kau berkati keluarga besarnya Tuhan. Mazmur 91 juga boleh ada jadi bagian untuk Om Kiki dan keluarga besarnya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, hamba juga berdoa buat setiap gembala-gembala cabang dan ranting yang ada di Rayon 1D Tuhan. Biar urapan yang sama, berkat yang sama, perlindungan yang sempurna Tuhan juga ada bagi hamba-hamba-Mu ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, hamba juga berdoa khususnya Tuhan untuk pemimpin PPA Tuhan. Engkau pakai lebih lagi Tuhan untuk memenangkan jiwa Tuhan, khususnya generasi-generasi Yeremia Tuhan yang ada di Indonesia Tuhan, yang ada di bangsa ini Tuhan. Kau pakai terus Tuhan pemimpin-pemimpin PP yang ada Tuhan. Hamba berdoa Tuhan buat setiap pemimpin-pemimpin yang ada ini Tuhan, Kau berikan kesatuan hati yang daripada Tuhan untuk boleh menyelesaikan amanat agung sebelum Engkau datang yang kedua kalinya Tuhan, seperti yang Engkau boleh taruh dalam setiap hati anak-anak-Mu Tuhan, visi dan misi Pentakosta ketiga Tuhan, untuk membawa generasi Yeremia lebih cinta mati-matian kepada firman Tuhan, untuk boleh memenangkan generasi ini ya Bapa. Kami percaya Tuhan Kau pakai Tuhan setiap pemimpin yang ada Tuhan, Kau urapi Tuhan, Engkau taruh visi dan misi-Mu lebih lagi Tuhan. Biar setiap visi misi yang ada Tuhan boleh turun kepada setiap kami generasi-generasi muda Tuhan, untuk boleh memenangkan bangsa ini, untuk boleh memenangkan teman-teman kami Tuhan, untuk boleh memenangkan pergaulan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Dan saat ini Tuhan, kami mau berdoa buat generasi kami, generasi Yeremia. Aku berdoa Tuhan, biar generasi kami boleh dibangkitkan, menjadi generasi yang bangkit, kembali ke kasih yang mula-mula, kembali ke hati yang menyembah, hati yang melayani. Tuhan, aku berdoa mungkin saat ini ada banyak teman-teman yang sedang lemah, dihajar dengan berbagai masalah. Mungkin membuat beberapa dari kami akhirnya lari dari Tuhan. Aku berdoa Tuhan, biar apapun yang generasi kami sedang alami itu gak membuat kami lari dari Tuhan lagi, tapi sebaliknya membuat kami justru lari kepada Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, hanya Tuhan satu-satunya penolong buat kami, hanya Tuhan satu-satunya penyelamat buat generasi ini. Mungkin ada banyak teman-teman yang saat ini sedang kehilangan harapan, sedang putus asa. Mungkin banyak juga yang apinya sudah padam. Aku berdoa Tuhan, berikan api-Mu buat generasi kami. Curahkan Roh Kudus-Mu Tuhan, karena itu yang kami perlu Tuhan. Kami perlu Roh Kudus-Mu Tuhan. Kami mau jadi generasi yang cinta mati-matian akan Engkau. Dan biarlah kami menjadi generasi yang cinta mati-matian akan Tuhan Yesus, yang menaruh Tuhan di tempat yang terutama dalam hidup kami, menjadikan Tuhan nomor satu dimanapun kami berada dan apapun yang kami lakukan. Aku berdoa biar generasi ini boleh hidup di dalam Tuhan, bahkan hidup untuk Tuhan. Dan aku juga berdoa Tuhan, biar generasi ini, generasi kami, boleh jadi generasi yang gak kompromi dengan dosa. Karena itu saat ini aku berdoa Tuhan, ampuni generasi kami. Ampuni generasi kami Tuhan Yesus. Dan biarlah mulai saat ini kami menjadi generasi yang hidup kudus, berjuang untuk hidup kudus,
berjuang untuk hidup berkenan seperti yang Tuhan ingini lewat hidup setiap kami. Karena itu aku berdoa, berikan generasi kami kekuatan untuk hidup kudus, untuk hidup benar, untuk hidup berkenan. Dan aku juga berdoa Tuhan, biar generasi kami boleh jadi generasi yang menjangkau teman-teman kami, menjangkau saudara kami, menjangkau keluarga kami. Karena itu aku berdoa saat ini, berikan kami hikmat untuk menjangkau. Berikan kami keberanian untuk menjangkau Tuhan. Ini doa kami, pakai kami Tuhan, pakai kami. Sehingga kami boleh jadi generasi yang membawa jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Oke, shalom teman-teman semua. Thank you banget buat kesempatannya. Hari ini saya bisa sharing di depan teman-teman semua, sekalipun mungkin secara virtual. Tapi saya percaya hadirat Tuhan itu nggak terbatas dengan jarak dan waktu. Kapanpun teman-teman menyaksikan atau dimanapun teman-teman menyaksikan, saya percaya hadirat Tuhan itu akan melawat teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Abraham. Kalau teman-teman ingat, mungkin di tahun lalu saya sempat sharing sama teman-teman juga. Hari ini langsung aja kita mulai sharing firman Tuhan. Tapi sebelum saya mulai, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, Kau Allah yang baik. Kami rasakan hadirat Tuhan dimanapun dan kapanpun kami berada. Kami percaya hari ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Hari ini kami percaya waktu firman itu dibagikan, bertumbuh dan berbuah dalam diri setiap kami. Kami bersyukur kalau kami bisa memuji menyembah Tuhan. Kami bersyukur kalau kami masih bisa belajar pengenalan akan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, Roh Kudus berbicara bagi diri setiap kami. Kami siap mendengarkan, kami siap buka telinga kami, buka pikiran kami siap mempersiapkan diri kami yang terbaik. Kami percaya firman itu akan bertumbuh, berbuah bagi diri setiap kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Teman-teman, saya percaya kita semua hari-hari ini kita masuk ke momen masa-masa di mana kita hidup di era pandemi. Ini masa yang gak mudah. Ini masa yang jujur ini gak gampang. Ini sulit. Dan teman-teman, saya mau buka dengan satu statement. Saya yakin teman-teman pernah dengar istilah seeing is believing. Atau kalau misalnya anak-anak muda, kita lebih familiar dengan kata-kata no peek hoax. Ya pasti tahu ya, seeing is believing atau no peek hoax. Yang artinya, kalau nggak ada bukti nyata, kalau mata kita nggak bisa ngelihat, nggak bisa dipercaya, nggak valid statement lu. No peek hoax, seeing is believing. Kalau di Alkitab, salah satu contohnya itu Thomas. Thomas, waktu Tuhan Yesus menampakkan diri di depannya, dia awalnya nggak percaya. Sampai akhirnya dia mencucukkan tangannya ke bekas luka yang ada di telapak tangan Tuhan Yesus. Baru dia percaya, oh ini Tuhan Yesus, bangkit di hari yang ketiga. Tapi teman-teman, saya mau buka di satu ayat, 2 Korintus 5 ayat 7. 2 Korintus 5 ayat 7 dikatakan, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Di salah satu bagian ayat di Alkitab, di firman Tuhan, salah satu porsi kecil ini menyadarkan kita, seeing is not believing. Firman Tuhan hari ini saya mau kasih judul, seeing is not believing. Sebelum saya bahas lebih dalam lagi, ada baiknya kita mundur sedikit ke 2 Korintus 1 ayat 8. 2 Korintus 1 ayat 8 dikatakan begini, sebab kami mau, saudara-saudara, supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Beban yang ditangguhkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Ini surat Paulus kepada jemaat di Korintus. Ini cerita tentang pengalaman pelayanan Paulus. Di 2 Korintus 1 ayat 8, di sini kita dapat gambaran jelas bahwa selama pelayanannya Paulus, dia ngomong jelas banget, beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat. Sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Di hari-hari itu, Paulus ngalamin yang namanya, di hidupnya dia, no hope and no future. Secara mata memandang, dia ngelihat gak ada yang namanya pengharapan, gak ada yang namanya masa depan. Putus asa akan hidupnya. Tapi di pasal 5 dibilang,
Hidupnya adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Teman-teman, langsung mari kita cek diri kita. Mari kita cek, kita lihat diri kita. Hari-hari ini mungkin tampak luar secara fisik kita oke. Kalau orang-orang tanya, how are you? Kita bisa jawab, I'm fine, thank you. Tapi dalam diri kita, ini mungkin cuma kita yang tahu. Ada satu kebobrokan. Mungkin kita merasa di dalam diri kita, we feel ugliness inside. We feel ada satu hal yang jelek banget, buruk banget dalam diri kita. Mungkin hari-hari ini kita jauh dari Tuhan. Kita udah lama banget di pandemi ini terutama, kita udah lama banget gak beribadah. Mungkin ini pertama kali teman-teman beribadah lagi. Di pandemi ini mungkin kita udah lama banget kayaknya gak baca Alkitab. Di pandemi ini bahkan mungkin waktu kita melihat diri kita, kita sadar kita kembali ke dosa-dosa lama kita. Kita yang dulunya on fire, kita sebagai pelayan Tuhan mungkin kita begitu on fire melayani Tuhan, gak kompromi. Tapi hari-hari ini tampaknya semuanya hilang. Dulu kita begitu on fire, tapi sekarang boro-boro on fire. Jauh dari Tuhan, udah gak pernah ibadah, gak pernah baca Alkitab, gak pernah berdoa. Bahkan kembali ke dosa-dosa lama kita. Waktu kita lihat diri kita dan kita sadar ini semua, percaya gak sih ini tuh yang bikin kita depresi? Karena kita tahu kita ngelakuin hal yang gak bener, tapi gak tahu gimana caranya, apapun yang udah kita perbuat kayaknya percuma, gitu lagi. Kayaknya susah banget buat mulai beribadah. Kayaknya susah banget buat mulai bahasa Alkitab. Kayaknya susah banget buat tinggalin dosa-dosa kita. Itu ngebuat kita depresi. Itu ngebuat kita berpikir, waktu kita lihat diri kita, what a messy life. Hidup yang begitu berantakan. Dan waktu kita lihat diri kita ambil kesimpulan bahwa buat diri gua, there is no hope for my life. Gak ada lagi yang namanya pengharapan. Waktu kita lihat diri kita dapat di satu kesimpulan, no hope. If seeing is believing, kalau kita hidup karena melihat, bukan karena percaya, if we walk by sight, not by faith, hari-hari ini waktu kita lihat diri kita lihat yang namanya depresi. Kita lihat hidup yang berantakan, messy life. Kita lihat hidup yang hopeless. Karena kita jauh banget dari Tuhan, karena kita ngelakuin dosa-dosa, karena kita ngelakuin kesalahan-kesalahan. Itu ngebuat, waktu kita lihat, itu ngebuat kita depresi, messy life, and hopeless. Kalau if seeing is believing, waktu kita lihat itu, kita percaya bahwa memang kali ya, di hidup gue ini gue gak punya pengharapan. My life has no hope. Dan apa yang terjadi? We stop walking. Kita berhenti melangkah. Kita terima keadaan bobrok kita. Kita pikir, ya udah deh, emang kayaknya gue dilahirin kayak gitu. Kita terima semuanya, dan begitu kita terima keadaan bobrok kita, begitu kita, tanda kutip, menyamankan keadaan bobrok kita, teman-teman, it's only downhill from here. Kedepannya, itu cuma akan jadi jauh lebih buruk. Teman-teman, waktu teman-teman menerima keadaan teman-teman yang gak baik-baik aja, teman-teman udah jauh dari Tuhan, teman-teman akan mulai biasa buat gak Tuhan-Tuhanan. Teman-teman akan mulai biasa untuk gak beribadah. Teman-teman akan mulai biasa untuk gak berdoa, gak baca Alkitab. Bahkan teman-teman mulai biasa untuk hidup di dalam dosa. But seeing is not believing. Hidup kita adalah hidup karena percaya, bukan melihat. We walk by faith and not by sight. Kalau hidup kita adalah karena percaya dan bukan melihat, kita putuskan hidup kita adalah hidup karena percaya, bukan melihat. Waktu sekalipun kita lihat diri kita ambil kesimpulan buat diri kita, no hope, kelihatannya nih, kelihatan sama kita, orang-orang sekitar, bahwa no hope in my life. Tapi kita percaya bahwa God is the hope bringer. Bahwa Tuhanlah harapanku, gunung batuku, I will trust in Him. I will keep walking. Kita akan bangkit, kita akan kembali berjalan. 7 kali orang benar jatuh, 7 kali orang benar akan bangkit. Because
seeing is not believing. Kita tetap percaya di dalam hati kita bahwa Tuhanlah sumber pengharapan kita. Dan kita percaya, and we believe, God will turn our mess into a message. Hari-hari ini mungkin kita lagi luka. Tapi waktu kita terus melangkah, 7 kali orang benar jatuh, 7 kali orang benar bangkit. Kita bangkit, orang-orang bilang, udah gak ada harapan. Ini sih secara textbook udah gak ada harapan. Secara teori udah gak ada harapan. Tapi kita tetap percaya bahwa masih ada harapan untuk hidup kita. Apa yang terjadi? Mungkin hari ini kita luka. Tapi perlahan Tuhan akan balut luka kita. Tuhan sembuhkan luka kita. Dan bekas luka kita itulah yang akan menyembuhkan orang-orang di sekitar kita. Gak cuma orang-orang di sekitar kita, orang banyak. Your mess will turn into a message. Selama masih hidup teman-teman, kan selalu masih ada harapan. Itu yang pertama waktu kita cek diri kita. Waktu kita cek diri kita dan kita ngelihat no hope. Tapi percayalah, hidup kita karena percaya bukan karena melihat. Kita percaya bahwa God is the hope bringer. Kalau kita masih hidup, masih ada harapan. Yang kedua, mari kita cek keadaan sekitar kita. Mari kita lihat sekitar kita. Kita udah 1 tahun lebih hidup di pandemik. Ini nggak bisa dibohongin, teman-teman juga sadar. Saya dan teman-teman semua belahan dunia kita hidup 1 tahun lebih di era pandemik. Tapi kita yang di Indonesia, bukannya turun, malah makin naik. Waktu kita lihat berita, kita lihat pecah rekor kasus COVID, pecah rekor kasus COVID. Bahkan kita masuk ke PPKM. Mungkin teman-teman, kita udah mulai, sebelum PPKM nih, mungkin kita udah mulai bisa adaptasi kehidupan di pandemik ini. Kita udah mulai bisa figure out apa yang harus kita kerjain, kita mulai bisa adaptasi di sekolah-sekolah online, kuliah-kuliah online, kita udah mulai bisa adaptasi di ibadah online, kita mulai bisa adaptasi semuanya tapping-tapping, kita udah mulai bisa biasa. Bahkan mungkin ada teman-teman karena udah bisa beradaptasi, udah mulai planning pergi keluar kota, pergi keluar pulau, berliburan. Tapi sekali lagi justru bukannya makin membaik, tapi kita kayak malah balik ke 1 tahun sebelumnya. PPKM, kembali dirumahkan lagi. Karena kasus yang begitu meningkat, bukannya turun, kembali kita harus ngalamin sama mirip kayak tahun lalu, dirumahkan. Mall tutup, tempat makan tutup, gak bisa makan di tempat, cuma bisa take away, WFH lagi. Tapping-tapping di gereja harus dibatesin, kembali ke tapping rumah-rumah. Kita yang udah mulai terbiasa, akhirnya kita gak biasa lagi. Akhirnya kayak ibaratnya kita kembali ditarik mundur. Semuanya terkesan hancur, bukan membaik, tapi malah memburuk. Ditambah masyarakat yang gak kooperatif. Waktu kita lihat berita atau kita lihat di medsos, Twitter, Instagram, kita lihat konspirasi vaksin mungkin. Kita lihat ada orang-orang yang bilang divaksin, tapi ternyata waktu divaksin gak ada vaksinnya, gak ada obatnya, kosong isinya. Waktu kita lihat media sosial, mungkin kita lihat ada yang bilang COVID itu bisnis. Belum lagi ada juga yang bilang buat apa percaya COVID, itu elit global dan segala macam. Kita lihat gambaran masyarakat yang gak kooperatif, gak taat sama prokes. Kita lihat di jalanan, kita kayak ngeliat tampaknya gak ada masa depan. Dan kita mulai berpikir, gimana dengan masa depan saya? How about my future? Gimana dengan masa depan cita-cita saya? Gimana caranya cita-cita itu bisa diwujudin kalau kayaknya setiap hari nambah terus? Gimana caranya di masa pandemi ini, gue punya passion, gue punya cita-cita, gue punya bisnis. Gimana caranya gue jalanin itu semua, tapi keadaan gak kunjung membaik, malah makin memburuk. Udah mulai biasa, mundur lagi. Seakan-akan kita berada di padang gurun. No future. Gak ada masa depan. If seeing is believing. Kalau hidup kita karena melihat, bukan karena percaya. If we walk by sight and not by faith. Waktu kita lihat, kita hidup di padang gurun, no future. Cita-cita kita pasti gak bakal tercapai. Lihat aja kondisinya kayak gini. Akhirnya kita percaya bahwa kita adalah generasi yang sial. Karena kita lahir di masa pandemi. Kita hidup di masa pandemi.
Dan apa akhirnya? We stop walking. Kita berhenti berjalan. Kita jalanin hidup kita biasa-biasa aja. Cita-cita kita kubur dalam-dalam. Passion kita kubur dalam-dalam. Mimpi kita, apapun itu yang udah kita pikirin, kita kubur dalam-dalam. Kita berpikir untuk hidup, udah deh, biasa aja. We stop walking, kita hidup biasa-biasa aja. But, seeing is not believing. Hidup kita, hidup karena percaya, bukan melihat. We walk by faith and not by sight. Waktu kita lihat, there is no future, gak ada masa depan di hidup kita. Tapi kalau hidup kita karena percaya, bukan karena melihat, kita percaya God is the mastermind. Kalau pandemik ini masih Tuhan izinkan terjadi, masih Tuhan izinkan ada, dengar, ini bukan rancangan kecelakaan. Karena rancangan Tuhan, rencana Tuhan adalah rancangan penuh damai sejahtera untuk memberikan kita hari depan penuh harapan. Karakteristik planningnya Tuhan, master plan-nya Tuhan, itu sangat-sangat simpel. Penuh damai sejahtera, dan untuk memberikan kepada kita hari depan, the future, full of hope. Hari depan penuh harapan. So, waktu kita hidup karena kita percaya, bukan karena melihat, kita tahu God is the mastermind, kita tahu rancangan Tuhan sekalipun di masa-masa, waktu kita lihat dengan mata kita, masa-masa ini gak ada masa depan, kita bisa bilang, rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera untuk memberikan kita hari depan penuh harapan. So I will keep walking. Kita lakukanlah apa yang bisa kita lakukan di masa-masa ini. Mungkin harus startnya lebih kecil, startnya minimalis, it's okay. Karena kita percaya rancangan Tuhan penuh damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Sekalipun hari-hari ini kita hidup di padang gurun nih teman-teman. Bukankah di padang gurun ada pohon kaktus? Bukankah pohon kaktus ini jadi sumber makanan, sumber minuman bagi makhluk hidup yang berhabitat di padang gurun? So, we believe, I believe, bahwa kita bukanlah generasi sial. Kita adalah generasi yang akan membawa revival. Melalui pekerjaan teman-teman, melalui kuliah teman-teman sekalipun virtual. Kitalah yang akan membawa penuaian, revival. Dan bukan cuma sembarang revival, the biggest and the greatest revival. Kita bukan generasi sial, tapi kita adalah generasi yang akan membawa revival terbesar dan terakhir. Katakan amin. Yang pertama, teman-teman, waktu kita lihat diri kita, di luar mungkin kita tampak baik, tapi kita lihat di dalam diri kita, ternyata pandemi ini membuat kita jauh dari Tuhan dan segala macam. Kita merasakan diri kita ugly inside. No hope buat diri kita. Gak ada harapan buat diri kita. Tapi kita percaya, sekalipun kita melihat gak ada harapan buat diri kita, kita percaya bahwa God is the hope bringer. Tuhanlah yang akan memberikan kita pengharapan. Selama kita hidup, masih ada harapan. Yang kedua, waktu kita lihat sekeliling kita, untuk kita lihat sekitar kita, mungkin kita kayak merasa no future, gak ada masa depan. Tapi ingat baik, sekalipun kita melihat gak ada masa depan, hidup kita adalah hidup karena percaya. Kita percaya bahwa Tuhan, God is the mastermind. Tuhanlah yang punya rancangan yang memberikan kita hari depan yang penuh dengan pengharapan. Saya mau tutup dengan satu ayat, 2 Korintus 5 ayat 7 versi The Message. Dikatakan gini, it's what we trust in but don't yet see that keep us going. Saya ulangin, 2 Korintus 5 ayat 7 versi The Message, it's what we trust in but don't yet see that keeps us going. Teman-teman, mungkin banyak hal yang gak bisa atau belum bisa kita lihat. Masih banyak tanda tanya di hidup kita. Apalagi sejauh mata melihat, kayaknya no hope and no future. Tapi, dengar baik teman-teman, kita harus tetap melangkah.
we need to keep going forward karena Tuhan belum selesai. Amsal 23 ayat 18 dikatakan, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Kalau hari ini kita melihat no hope, no future, hidup kita adalah hidup karena percaya. Kita percaya yang namanya masa depan itu sungguh ada dan harapan kita tidak akan hilang. Amin. Saya selesai. Mari kita pejamkan mata kita. Tuhan Yesus, bersyukur Bapak. Kami sungguh berterima kasih Tuhan. Aku selesai, tapi aku berdoa biar kiranya semua yang udah ditaburkan itu bertumbuh, berbuah dalam diri setiap kami. Hari-hari ini kalau kami merasa gak ada pengharapan bagi diri kami, gak ada masa depan bagi diri kami, aku berdoa Bapak biar kiranya Tuhan Engkau yang pump up iman kami, Engkau yang tumbuhkan iman kami, karena hidup kami adalah hidup karena kami percaya kepada Tuhan. Tuhanlah pembawa harapan, Tuhanlah yang merancang kehidupan kami. Kami percaya hidup kami karena kami percaya dan bukan karena melihat. Meteraikan firman Tuhan bagi teman-temanku Bapak, biar kiranya terus Engkau yang beracara, Roh Kudus beracara, terus perlengkapi teman-temanku, terus sempurnakan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sungguh berdoa, kami bersyukur, kami bilang Kau Allah yang baik, kami sangat-sangat sayang sama Tuhan. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima berkat daripada Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, pulanglah dengan bawa berkat yang berlimpah-limpah daripada Bapa di surga, melalui Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan kiranya persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita, bahkan sampai selama-lamanya. Yang diberkati sama-sama kita katakan, amin.